Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Bethel Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya adalah agar anak bisa lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Tetapi apabila tidak ada, mama papa juga bisa memakai gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik seperti mereka sedang berada di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh iya, mama papa, anak-anak kita melihat teladan kita loh. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, mama papa bisa tanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa mama tolong bantu anak-anak untuk mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan minggu ini, adik-adik bisa menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema sudah dibagikan juga secara online. Tapi apabila papa mama belum mendapatkannya, papa mama bisa menemukannya di Instagram @BethelKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buang rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sudah siap memuji Tuhan? Yuk kita sama-sama jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Masih semangat ya? Kita sama-sama angkat pujian ini sekali lagi. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Kita angkat pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji
Adik-adik, kita nyanyikan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan Aku Mau Cinta Yesus Selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala dan tutup mata kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami bisa mengikuti ibadah online ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami dan kami bisa mengerti apa pesan yang ingin Kau sampaikan kepada setiap dari kami untuk kami hidupi. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aduh, lapar banget lagi. Aduh. Gimana nih? Aduh. Gojek, Grab. Aduh, mati semua, nggak ada sinyal. Gimana nih? Aku lapar banget. Aduh, apa di ini ya, ini. Aduh, nggak bisa lagi. Coba cari tempat lain deh. Aduh, nggak ada sinyal lagi. Gimana nih? Udah lapar banget lagi aku. Aduh, gimana nih? Aduh. Halo. Duh, nggak ada sinyal. Gimana nih? Hujan lagi. Aku nggak mungkin lagi haus-haus makan minum air hujan. Aduh, masa aku makan rumput? Ini hutan belantara kayak gini gimana? Aku makan apa ini aku? Lapar banget. Aduh, hujan. Udah sebentar dulu deh. Ya Tuhan, semoga aku dapat sinyal handphonenya. Aku pengen banget delivery makanan nih. Wah, untung banget nih dibawain bekal sama si mama. Padahal tadi aku tuh udah kayak bilang, "Ma, nggak usah lah bawa bekal, nggak akan lapar." Ternyata bener, di hutan belantara gini nggak ada sinyal. Wah, untung aja nih. Bawa makanan, ada buah, ada kue. Aduh, becek, gak ada ojek, lapar, gak ada kan sinyal. Kak Jovita, ngapain dia di sini? Apa? Sini. Lagi Kak ngapain? Jessica. Sini, duduk. Aduh. Ayo duduk yuk. Aku nih, Kenapa wah, kamu? kamu punya makanan? Iya, ini baru banget mau dimakan. Aduh, aku lapar banget dari tadi ya. Aku Wah. nyariin sinyal dari sana ke sini, Wah, ke situ, ke sini. hutan itu? Iya, nyari Ya sinyal. ampun. Becek, Ini- nggak ada ini nggak ojek, ada nggak ada sinyal. sinyal. Iya, nggak ada aku sinyal lapar banget. Ya banget. ampun, kasihan banget nih. Aku bagi deh sama kamu. Asik. Kamu coba cari duduk yang enak. Nanti Udah deh, kita aku di sini aja udah Mau di sini saking aja? laparnya. Iya. Ya udah. Kamu mau mana nih? Mau mana? Mau semuanya aja deh, boleh nggak? Ya, Ya, bagi dua lah, ya bagi udah. dua lah. Duh, untung aja nih ya. Aduh. Ya udah nggak apa-apa Terima lah. kasih ya Kak Jessica. Pasti kerasa nikmat nih. Gila, Apalagi di tengah kayak hutan-hutan gini. bener-bener. Aku tuh tadi ya, mamaku tuh udah bilang suruh bawa makanan, tapi aku nggak mau. Kenapa? Pikiran kan ada gampang ya, tinggal pesen-pesen gitu kan. Iya. Taunya nggak ada sinyal. Nah, untung aja sebenarnya tuh mama-mama kita tuh paling tahu keadaan kita tuh kayak gimana. Dia Iya, kayaknya udah kebayang gitu dan dia udah mempersiapkan banget nih. Kayak mama aku juga ngotot banget ini bawain kayak gini. Padahal aku tuh males banget kalau dikasih bekal-bekal gini. Aduh, Iya, males banget bawanya ya. kan. Iya, tapi untung aja aku nurut dan mama aku tuh peduli banget. Iya, Mau iya. bersyukur sebenarnya nanti pulang minta maaf sama mama kamu. Kayaknya aku minta maaf. Iya. Kebayang Untung gak sih? ketemu kamu ya. Kebayang gak sih di tengah hutan kayak gini, gak ada makanan, pasti kayak lapar banget kan? Iya. Tapi bener dulu banget. ya, pernah baca itu nggak cerita tentang orang Israel yang ada di tengah gurun? Lupa inget gitulah. Nih, Gimana sih? jadi waktu itu ya, kan orang Israel itu dia kan keluar dari tanah Mesir nih. Adik-adik inget nggak yang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu? Yang Iya. dikejar-kejar itu loh sama yang Yang tulah-tulah itu iya, bukan? Nah udah tulah-tulah itu terus kan dia kayak
lewat di itu di laut yang yang bisa gitu kan, belah-belah gitu kan. Iya betul, yang harusnya tuh jadi kebelah gitu kan. Nah, sudah itu mereka tuh jalan di gurun. Jadi di gurun itu adalah tempat di mana banyak banget pasir dan panas banget, nggak ada tumbuhan, nggak ada minum, nggak ada air mata, air, terus nggak ada yang gojek gitu, grab gitu, nggak ada, sinyal juga nggak ada. Bayangin gimana mereka makannya coba. Iya, gimana mereka makan ya? Untung Tuhan itu mirip-mirip lah, maksudnya kayak pedulinya gitu, kayak mama kita. Nah, bersyukur banget kalau ketika bangsa Israel ada di padang gurun, Tuhan itu udah menyediakan makanan buat mereka setiap hari. Bahkan iya, Tuhan itu lebih peduli sama mama-mama kita, kan cuma bawa sekali gitu ya. Setiap hari dikasih makanan. Setiap hari di-deliver, coba. Tahu nggak dikasihnya tuh ya, aku juga belum pernah coba sih makanannya, tapi dibilangnya sama Alkitab ya adik-adik ya. Makanannya itu putih kayak embun yang turun setiap hari. Terus kalau dimakan itu rasanya manis kayak madu. Oh, berarti bentuknya kayak kapas gitu? Kayaknya sih, aku juga kayak kurang-kurang tahu itu, tapi itu tuh yang aku tahu disebut mana. Hah? Namanya mana? Iya, namanya tuh mana, betul. Bener-bener, jadi di tengah padang pasir yang beneran gak ada apa-apa itu, yang terus banyak banget kan orang Israel yang keluar dari Mesir kan. Iya. Tuhan itu menciptakan mana dan dia memberikannya buat bangsa Israel untuk makan setiap hari. Hah, bentar. Jadi tiap hari gitu mananya turun dari langit gitu. Kayak hujan gitu ya? Kayak bukan kayak hujan sih, kayak embun gitu. Kalau kan jadi setiap pagi. Oh Meskipun memang sih kalau nanti kayak di akhir minggu gitu, sebelum hari Sabat, kita sebutnya kayak weekend gitu lah ya. Bangsa Israel itu dikasihnya double portion. Jadi 2 kali gitu loh. Karena kalau hari Sabat biasanya tuh si mananya tuh nggak turun, tapi intinya adalah setiap hari bangsa Israel tuh bisa makan mana. Wow, ya, luar terus biasa. Ada lagi yang luar biasa toh. Coba ya, pikirin deh kalau lagi kayak gini, enak-enaknya tuh kayak bosen nggak sih makan roti-roti gitu? Iyalah. Pengennya makan apa? Daging. Daging. Apa lagi? Ya apalah, spaghetti, pizza. Spaghetti pizza. Kalau dulu tuh ya orang Israel juga mintanya daging. Dulu tuh belum ada spaghetti pizza. Kebayang nggak sih kayak tiap hari makan mana bosen gitu, kan? bosen. Akhirnya tuh mereka minta daging. Dan Tuhan kasih dagingnya. Serius? Iya, dari burung gitu. Jadi burungnya tuh kayak terbang rendah dan bisa ditangkap, bisa dimakan. Luar biasa. Wih, berarti keren banget kan? Luar biasa. Iya. Nah, jadi di situ kita melihat, nih adik-adik juga perhatikan ya, ternyata Tuhan itu memelihara banget umatnya. Meskipun ada di tengah padang gurun, di tengah kesulitan, meskipun di sana kayaknya nggak ada makanan, ternyata Tuhan itu benar-benar peduli sama kita dan dia selalu menyediakan. Wow, keren banget. Luar biasa kan? Terus udah gitu disediainnya bukan roti-roti doang ya? Iya, bener-bener. Daging lagi. Iya, wah itu enak banget. Rotinya juga yang high quality, yang kualitas tinggi dari surga. Coba, keren banget. Nah, jadi kita dari sini belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli sama kita dan dia akan menyediakan segala keperluan kita. Wow, hebat banget ya Tuhan kita. Mama aku aja udah hebat ya, bisa prediksi ya. Apalagi Tuhan ya. Iya, luar biasa banget. Tuhan Yesus nih ya, Tuhan Yesus itu kan mati di atas kayu salib, tau gak sih? Iya. Dia itu juga menyediakan buat kita jalan keselamatan. Serius? Iya, karena kita itu orang berdosa yang bener-bener gak bisa ngapa-ngapain lagi, gak bisa nolongin diri sendiri. Tapi Tuhan Yesus mau mati buat kita, memberikan nyawanya biar kita bisa bersatu sama Tuhan dan kita bisa menerima hidup yang kekal. Oh, kalau kayak gitu Keren itu banget. berarti terima Tuhan Yesus nggak masuk neraka gitu ya? Iya. Terima Tuhan Yesus itu kan, Tuhan Yesus adalah Tuhan ya. Jadi kita harus terima dia masuk ke dalam hati kita. Dan ada bonusnya. Ketika kita menerima Tuhan Yesus dalam hati kita, kita bukan hanya saja bisa
masuk ke surga, bisa kenal sama Tuhan yang benar. Kita juga diberikan berkat, tahu nggak? Wih, benar. asik Makanya banget. kalau Tuhan udah sebaik itu sama kita, kita juga harus ikut Tuhan dengan setia. Oh. Meskipun kita ada di padang gurun mungkin kayak waktu-waktu yang susah nih ya. Nih, sekarang ini ya Kak ya, zamannya COVID ini tuh kayak padang gurun loh buat orang tua kita. Ya sadar nggak sih Kakak? Iya sih, kemarin mama papa aku juga pusing itu gimana gitu kan Ya kan bisnis temen-temennya turun, bisnisnya ya. turun Terus gitu udah ya. gitu kayak ada di apa PSBB PSBB yang orang tuh nggak bisa kemana-mana Iya, gitu kan. iya. Nah jadi ada orang tua yang bisnisnya harus tutup. Iya, Aduh, makanya kasihan sedih banget ya. lah. Makanya ini buat mereka itu kayak mereka lagi ada di padang gurun. Kayak waktu-waktu yang susah gitu ya. Susah cari uang, mau cari makan buat kita juga susah. Tapi yuk kita sama-sama belajar percaya bahwa Tuhan gak akan meninggalkan kita. Bener. Adik-adik juga harus bantu orang tua adik-adik, ingatkan mereka bahwa Tuhan peduli. Gitu ya. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita nggak usah takut bahwa Tuhan selalu menyediakan kebutuhan kita. Berarti Kak Jessica, berarti Tuhan Yesus sayang banget sama kita dong ya? Yes, betul. Gitu. Nah, itu udahlah, banyak makan. Oh, kamu udah makan segala macam, aku belum makan. Oh iya, ini juga kehabisin, Aduh. maaf ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, aku kan mengasihimu. Jadi aku sharing. Makasih Oke, ya. makan dulu ya. Bye, aku makan dulu. Nah, adik-adik, jadi jangan lupa ya, kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan segala keperluan kita. Kita juga harus selalu bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Sebelum kita membuat aktivitas, yuk sama-sama kita hafalkan ayat hafalan minggu ini untuk diingat-ingat sampai minggu depan. Filipi 4 ayat 19. Ikuti gerakan kakak ya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Gimana? Agak panjang ya, tapi kalau kamu ngikutin gerakannya pasti kita bisa. Yuk lakukan sekali lagi. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Gimana? Udah bisa belum? Diulang beberapa kali biar kita bisa menghafalkannya dengan baik ya. Dan bukan cuma dihafalkan loh. Yuk kita sama-sama mempercayai firman ini untuk terjadi di dalam hidup kita. Sebelum kita melakukan aktivitas, yuk kita sama-sama lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau adalah Allah yang baik buat kami. Kami percaya Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mampu dan mau menyediakan yang terbaik buat kami. Ajarkan kami untuk selalu beriman, selalu percaya, dan kami selalu bersyukur buat apa yang Engkau telah lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang mungkin sedang mengalami masalah. Engkau yang tolong dan kami percaya Engkau yang akan menyediakan yang terbaik bagi keluarga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah adik-adik. Ayat 11a. Tuhan akan engkau senantiasa.
terbaik untuk adik-adik Bethel Kids Bandung. Gema akan dinilai kembali terhitung tanggal 3 Mei. Dan Gema ini akan terus dinilai setiap minggunya. Untuk kelas besar, kalian harus menuliskan ayat yang menurut kalian paling berkesan dari perikop atau bacaan yang kalian baca setiap harinya. Dan dituliskan di buku Gema kalian ya. Nah, di akhir minggu kalian akan memiliki 7 ayat yang menurut kalian paling berkesan. Untuk kelas kecil, kalian harus membuat video berisikan ayat hafalan yang diberikan pada ibadah Bethel Kids online di hari Minggu. Ayat yang telah kalian fotokan dan video yang telah kalian rekam harus kalian kirimkan paling lambat hari Minggu pukul 20 atau jam 8 malam. Kalau kalian lebih mengirimkan dari jam tersebut, maaf ya, kita tidak akan menilai Gema kalian. Nah, foto tersebut dan video tersebut harus kalian kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Untuk MW1 sampai 3 kalian kirimkan ke Kakak Nira Olivia. MW4 ke Kak Ervina, Hyper ke Kak Debbie, Kopo ke Kak Ina, dan Sani Rosa ke Kak Intan. Jangan lupa ya, waktu kalian kirimkan video dan fotonya, kalian tuliskan nama kalian yang lengkap, oke? Tetap semangat mengerjakan Gema dan aktivitasnya ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, terima kasih ya udah ikut berpartisipasi dalam perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 yang diselenggarakan oleh Bethel Kids. Nah, hari ini kakak mau mengumumkan 2 orang pemenang dari masing-masing kategori. Yang pertama, juara lomba mewarnai gambar adalah ini. Sementara juara dari lomba membuat dan membaca puisi adalah berikut ini. Selamat ya buat Chelsea dan Joyce, para pemenang dari lomba tahun ini. Buat adik-adik yang belum menang, jangan berkecil hati ya. Kalian tetap harus semangat. Setiap orang yang sudah berpartisipasi akan mendapatkan sertifikat yang dikirim kepada emailnya masing-masing. Jadi boleh tanya papa mamanya ya. Sementara buat pemenang, hadiahnya akan kakak kirim ke rumah kalian masing-masing. Terima kasih buat partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati dan katakan, bangkitlah Indonesiaku. Shalom, hai adik-adik. Terima kasih ya buat adik-adik yang sudah mengumpulkan ayat hafalan dan aktivitas minggu lalu. Kalena juga akan mengajak adik-adik untuk mengerjakan aktivitas minggu ini. Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas dan ayat hafalan minggu ini dikirim paling lambat hari Selasa dan akan ditayangkan di Bethel Kids Online minggu depan. Adik-adik, yuk semangat untuk mengerjakan aktivitasnya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang makanan dari surga. Nah, sekarang saatnya kita mau mengerjakan aktivitasnya ya. Kali ini Kalena akan mengajak adik-adik membuat replika roti mana dan burung puyuh. Apa saja alat dan bahannya? Perhatikan ya. Kompor. Untuk penggunaan kompor harus didampingi oleh orang tua untuk menyalakan kompornya. Lalu teflon beserta tutupnya. Loyang untuk mencampur bahan, lalu pengaduknya. Sutil, garpu, dan cetakan berbentuk burung. Bahannya yaitu terigu 15 sendok makan atau 150 gram, gula 5 sendok makan, kita menggunakan gula halus ya, margarin 10 sendok makan atau 100 gram. 1 saset susu bubuk atau 27 gram. Baiklah, sekarang kita mau mencampurkan bahannya ya.
Adik-adik perhatikan, kita masukkan dulu gulanya. Tadi sudah diukur, yaitu 5 sendok makan. Lalu margarin 10 sendok makan. Kita aduk dulu ya, adik-adik. Supaya tercampur semua sampai rata. Setelah itu kita masukkan terigu. Sedikit-sedikit aja dimasukkan. Kita masukkan lagi sisanya. Lalu terakhir kita masukkan susu bubuk. Nah, adik-adik, biasanya adik-adik kan melakukan prakarya di sekolah itu banyakkan orang bersama teman-teman. Kali ini adik-adik bisa membuat sendiri di rumah. Tentunya didampingi oleh orang tua ya, boleh mami, boleh papi. Nah, setelah tercampur rata, kita akan memulung. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita akan memulungnya. Setelah tercampur rata seperti ini, kita akan memulungnya sama besar ya. Kita akan bentuk dulu bulat-bulat sama besar. Untuk mami papi atau orang tua, dalam mendampingi biarkan anak-anak untuk melakukannya sendiri agar motorik tangannya bisa lebih terampil. Kita cukup sebagai orang tua, kita cukup memantaunya dari jauh. Oke, sudah selesai ini, saatnya kita memulung. Kira-kira seperti ini ya besarnya, adik-adik boleh dilihat. Nah, adik-adik, ini semua sudah dipulung bulat-bulat. Kita dapat 21 butir ya. Selanjutnya, kita akan nyalakan kompor. Setelah kita nyalakan kompor, kita taruh adonan ini di atas teflon.
Apinya jangan besar-besar ya adik-adik. Apinya kecil-kecil saja. Lalu kita mau cetak ya dengan menggunakan garpu. Caranya tekan garpu seperti ini. Di atas kue tadi. Lalu kita tutup supaya panasnya merata. Nah, adik-adik, sementara kita tunggu masaknya roti mana ini, kita akan membuat burung puyuh dengan menggunakan cetakan burung puyuh ini ya. Caranya sama seperti tadi, hanya ditekan-tekan. Caranya yaitu kita menekan bahan tadi seperti ini. Jangan terlalu keras ya adik-adik. Nah, cukup seperti ini. Supaya cukup untuk mencetak burung puyuh ini. Nah, adik-adik boleh dilihat. Sudah jadi ya cetakan burung puyuhnya, dan kita akan memberikan mata pada burung ini dengan menggunakan coklat seres. Dalam memanggang, kita akan menunggu sampai lebih kurang 20 menit atau sampai matang ya. Nah, adik-adik, ini kayaknya udah matang ya. Sudah lebih kurang 20 menit. Benar, sudah matang. Lihat penampakannya. Adik-adik bisa lihat, ini sudah matang. Kita angkat satu persatu ya. Perlahan-lahan, awas. Kena panas dari teflon. Harus berhati-hati ya. Cookies mananya sudah wangi. Nah, setelah itu kita akan memanggang bentuk burung. Ya, matanya diberikan choco chip ya, adik-adik. Kita tutup lagi teflonnya supaya panasnya bisa merata ke seluruh teflonnya, supaya matangnya juga merata. Oke adik-adik, sudah 30 menit ya. Kita lihat. Oh ya, maaf, tadi Kalena bilang 20 menit. Bukan 20 menit, tapi 30 menit ya. Nah, setelah 30 menit, sepertinya adonan kue berbentuk burung puyuh ini sudah matang nih. Kita
Kita matikan dulu kompornya. Baru kita angkat. Perlahan-lahan. Cookies ini sangat wangi ya adik-adik. Adik-adik bisa berkreasi, boleh di atasnya dikasih topping apa saja. Yang penting adik-adik bisa berkreasi sendiri di rumah. Oke adik-adik, sudah jadi semua. Nah, kita lihat seperti ini penampakannya. Ya. Ini yang bentuk cookies mana. Dan yang ini bentuk burung puyuh. Nah, setelah matang kedua-duanya tadi, kita boleh membuatnya ke dalam kertas atau keranjang kertas seperti ini. Ini Kalena buat khusus untuk adik-adik. Kita masukkan satu persatu ke dalam keranjang kertas ini. Cantik loh adik-adik jadinya. Oke, kita bisa lihat seperti ini ya adik-adik. Nah, kalian bisa berkreasi di rumah masing-masing dengan kreativitas masing-masing adik-adik. Oke, adik-adik, roti mana dan burung puyuh ini diberikan Tuhan kepada bangsa Israel adalah melambangkan cinta kasih Tuhan kepada manusia. Oke, selamat beraktivitas adik-adik dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. membacakan puisi berjudul Untukmu Merah Putih. Wahai sangsaka merah putih, teruslah berkibar gagah perkasa. 75 tahun sudah kami merdeka. Teruslah terbang Indonesia tercinta. Dulu tanah lapang di medan perang. Banyak pejuang yang berteriak lantang.
mengangkat panji kemenangan demi sebuah kebebasan, yakni kemerdekaan. Kini untukmu tanah pusaka nan suci, satu komando kami merangkak bergerak tanpa henti menuju kejayaan bumi Nusantara. Kami pelajar, anak bangsa, tidak akan pernah berhenti berjuang sampai titik darah penghabisan. Berjanji menjaga keutuhan bumi Pertiwi Indonesia. Terima kasih. Bangkitlah Indonesiaku, bangkitlah tanah airku, tanah kelahiranku, Indonesia tercinta. Meski telah pudar warna merah putih, meski telah gugur para pahlawan, namun engkau selalu kubanggakan dalam jiwa ragaku. Di masa yang sulit sekalipun, masih ada harapan karena ada Tuhan. Wahai negeriku, bangkitlah Indonesiaku, bangkit dari segala kebodohan, bangkit dari wabah yang melanda, bangkit pula dari segala kegagalan. Bangkitlah Indonesiaku, bangkit bukan hanya ucapan bibir, bangkit bukan hanya sebuah janji, namun ada doa dan tindakan. Mari kita satukan tekad untuk berjuang mengisi kemerdekaan demi kesejahteraan Ibu Pertiwi, demi tanah air Indonesia merdeka. Bangkitlah negeriku, Indonesia negeriku, negeri yang kucinta, negeri tumpah darahku, negeri yang sangat indah. Kini negeriku sedang dalam musibah, musibah yang aku yakin dapat dilewati, yang aku yakin Tuhan akan bekerja. Aku yakin ada campur tangan Tuhan terhadap bangsaku. Tuhan, bantulah negeriku ini. Bantulah kami melewati semua ini. Bangkitlah negeriku. Bangkitlah Indonesiaku. Takkan kami berhenti berdoa. Takkan kami berhenti meminta. Tuhan, lepaskanlah kami dari cobaan ini. Bangsaku, bangsa Indonesiaku tetaplah tegar. Tetaplah berdiri tegak. Kami selalu ada untukmu. Dan kami selalu berdoa kepada Tuhan yang baik. Bangkitlah negeriku. Bangkitlah bangsaku. Bangkitlah Indonesiaku. Di sini kami selalu bersamamu. Terima kasih Indonesiaku. Jasamu akan kami kenang selalu. Bangkitlah Indonesiaku. 75 tahun negaraku Indonesia. Negaraku merdeka. Negaraku merdeka. 75 tahun yang lalu para pahlawan berjuang untuk Indonesia demi satu tujuan, merdeka. Kami anak-anak bangsa, kami putra-putri Indonesia akan menjaga Indonesia, tanah air tercinta. Majulah Indonesiaku, bangkitlah Indonesiaku, kami akan berjuang demi Indonesia. Ayat 8 ayat 11a.
Yesaya 58 ayat 11a, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Yesaya 58 ayat 11a, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Amin. Yesaya 58 ayat 11a, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Amin. Yesaya 58 ayat 11a, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Yesaya 58 ayat 11a, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Yesaya 58 ayat 11a, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Yesaya 58 ayat 11a, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Yesaya 58 ayat 11a, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Yesaya 58 ayat 11a, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Yesaya 58 ayat 11a, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Yesaya 58 ayat 11a, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Yesaya 58 ayat 11a, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Yesaya 58 ayat 11a, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Yesaya pasal 58 ayat 11a, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Amin. Yesaya 58 ayat 11a, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Isaiah 58, the Lord will guide you always. Isaiah 58 ayat 11a, Tuhan akan menuntun kamu senantiasa. Yesaya 58 ayat 11a, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Yesaya 58 ayat 11a, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Amin. Yesaya 58 ayat 11a, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Yesaya 58 ayat 11a, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Yesaya 58 ayat 11a, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Terima kasih. Yesaya 58 ayat 11a, Tuhan akan
menuntunmu senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Terima kasih. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Terima kasih. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Keluaran 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Oke. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Oke. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Amin. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Terima kasih. Amin. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Terima kasih. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Terima kasih. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Terima kasih. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Terima kasih. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Amin. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Amin.